Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, setelah Tan Yun membunuh Panjian dan pelacur Lin Xinyi, Tan Yun berencana kembali ke garis Dan Mai. Pada saat ini, murid penegak hukum pintu dalam bernama Dong Liang yang awalnya di kota Huang Pupang mengikuti Tan Yun, kini dia telah kehilangan jejak Tan Yun. Dalam perjalanan kembali ke gerbang Gunung Dan Mai, Tan Yun menjadi tenang dan memikirkan keempat musuh kuatnya, yaitu Lu, Panatua ke-12 dari garis Dan Mai, Qiu Yongming, kepala Panatua penegak hukum pintu dalam, Murong Hong, Panatua kedua dari garis jiwa binatang, dan Ling Hu Changhe, kepala Panatua dari garis jiwa suci. Keempat musuh kuat ini seperti ancaman besar bagi Tan Yun. Lalu Tan Yun diam-diam memutuskan bahwa jika tidak ada hal yang penting di masa depan, dia tidak akan pernah meninggalkan Dan Mai lagi. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian di tengah malam, Tan Yun mengendarai perahu Ro dan terbang ke gerbang Gunung Dan Mai. Pada pagi hari, dia kembali ke rumahnya. Tan Yun duduk bersila dan mengeluarkan besi meteorit ungu luar angkasa dari cincin Qian Kunnya. Suatu hari, dia berencana akan memperbaiki pedang terbang tingkat tinggi dengan 11 atribut. Saat kemudian, Tan Yun membuka pintu rumah, melangkah keluar menatap Daniel yang gelisah dan bertanya, "Daniel, apa yang terjadi?" Daniel tiba-tiba menoleh ke belakang dan setelah melihat Tan Yun, dia bergegas dan mendorong Tan Yun ke dalam rumah. Dia tampak cemas. "Kakak Tan, mengapa Anda kembali? Cepatlah bersembunyi, Kakak Tan. Aku bertanya padamu, apakah benar kamu yang membunuh putra kepala Panatua penegak hukum pintu dalam?" "Bagaimana Anda bisa tahu?" Tan Yun bingung. "Anda benar-benar membunuh Qiu Qilin?" Daniel panik. "Kakak Tan, Anda tidak tahu selama ketidakhadiran Anda, kepala Panatua penegak hukum pintu dalam memimpin lebih dari 9.000 murid penegak hukum. Masing-masing murid membawa binatang yang mengendus jiwa untuk mencari pembunuh Qiu Qilin. Baru saja tadi malam, menurut napas yang kamu tinggalkan di tubuh Qiu Qilin, binatang pengendus jiwa itu akhirnya mencium napasmu di Gunung Changling dan mengkonfirmasi rumah Anda." "Jangan khawatir Daniel, tidak apa-apa," kata Tan Yun meninggalkan rumah dan mengendarai perahu Ro menuju Gunung Abadi Bingking. 1/4 jam kemudian, di atas Gunung Bingking, seorang murid dari Kesempurnaan Agung Alam Jiwa Janin dan 20 murid dari tingkat ke-9 Alam Jiwa Janin menunggu di luar Istana Bingking. Melihat cahaya hitam dari langit melaju ke arah mereka, itu berubah menjadi perahu Ro. Ketika mereka melihat orang di perahu Ro tersebut, mereka melompat secepat kilat, mendekat dan berkata, "Tan Yun, kamu bajingan, kamu benar-benar membunuh kakak Qiu Qilin kami." 21 orang tersebut menyemburkan niat membunuh terhadap Tan Yun, dan mereka mengepung Tan Yun. "Apakah kalian benar-benar mempermalukan saya seperti ini? Pergi!" Saat ini terdengar suara retakan tulang yang cepat dan jelas. Bak 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 bak. 20 murid penegak hukum dalam badan mereka runtuh dan mereka jatuh ke tanah dengan cepat, dan darah menyembur dari mulut mereka. 20 orang di tingkat ke-9 dari alam jiwa janin terlalu rentan ketika menghadapi Tan Yun. Bang! Murid di Kesempurnaan Agung dari alam jiwa janin, kekuatan spiritual lengan kanannya mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan Tan Yun. Tiba-tiba tinju kanan murid tersebut meledak. Kabut darah memenuhi udara. Murid itu terpeleset di puncak gunung. Tan Yun yang secepat kilat dia mendekati murid tersebut. Tinju kanannya berubah menjadi cakar dan dia meraih pergelangan tangan murid yang meledak tersebut. "Kepala Panatua penegak hukum, tolong!" Suara ngeri murid itu menembus awan. Boom!
Tiba-tiba pintu istana Bingking terbuka dan Kyu Yongming yang berusia sekitar 60 tahun melintas dan tiba-tiba tubuh tua itu bergetar hebat. "Tan Yun, kamu bajingan, lepaskan dia." Tan Yun menguraikan sudut mulutnya dengan mencibir. Dia menutup telinga sambil menarik lengan kanan murid tersebut. Dia tiba-tiba menendang dadanya dengan kaki kirinya. "Tidak!" Dada murid itu runtuh, tulang rusuknya patah, darah keluar dari dadanya, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang seperti layang-layang putus membawa awan debu jatuh di kaki Kyu Yongming. "Tan Yun, kamu membunuh anakku dan sekarang kamu dengan lancang menyakiti murid-muridku. Kejahatan ini sangat keji." Kyu Yongming yang berada di tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa sangat marah hingga salah satu telapak tangannya diluncurkan ke arah Tan Yun. Tan Yun berteriak dan dia melakukan langkah ilahi Omeng dan mundur 200 kaki jauhnya dalam sekejap. "Diaken Sen, tolong! Kepala Panatua Penegak Hukum akan membunuh murid ini." Pada saat ini, telapak tangan Kyu Yongming semakin besar. Tiba-tiba suara tua muncul. "Kepala Panatua Penegak Hukum dalam, apakah buruk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu?" Saat ini Tan Yun merasa pusing. Dia ditarik ke belakang oleh Diaken Zen King Peng yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan Diaken Zen King Peng menghantam telapak tangan kiri Kyu Yongming. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan kekuatan yang menakutkan yang tak terlihatkan terpancar keluar. Pasir dan batu terbang di atas puncak dan kekosongan dalam radius 30 meter dipenuhi dengan retakan ruang dalam sekejap. Dan ketika menghilang, tubuh Kyu Yongming membengkak dengan darah dan dia mundur 3 kaki berturut-turut sebelum dia bisa berdiri tegak. Di sisi lain, Diaken Zen King Peng menarik Tan Yun dengan tangan kirinya dan dia tergelincir 10 kaki di tanah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Tan Yun yang berada di tingkat ke-7 dari alam jiwa janin bisa melihat melalui kekuatan seorang kultivator yang jauh lebih tinggi dari dirinya di bawah mata Hong Meng. Dia bisa melihat sekilas bahwa Diaken Zen King Peng dan Kyu Yongming sama-sama berada di tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu betul bahwa jika bukan karena tembakan Diaken Zen King Peng, telapak tangan Kyu Yongming akan cukup untuk membunuhnya. Diaken Zen King Peng, dia membunuh anakku dan melukai murid-murid penegak hukumku. Dia pantas dihukum mati, ucap Kyu Yongming dengan meraung. Anda benar-benar berani menghalangi penegak hukum ini. Hahaha. Hal macam apa hingga kamu berani berteriak pada lelaki tua ini? Jika Tan Yun benar-benar membunuh Kyu Kilin tanpa alasan dan melukai 21 muridmu, orang tua ini tidak akan pernah melindunginya. Kekuatan mutlak Diaken Zen King Peng ada di pihak Tan Yun. Jika Tan Yun mati, saudara laki-lakinya bernama Zen King Kyu juga akan mati karena sumpah beracun. Terlebih lagi ketika Taoist Bingking ingin mengeksekusi dirinya karena kematian rumput giok kebangkitan. Jika bukan karena keberanian Tan Yun, kehidupan lamanya akan hilang sejak lama. Sekarang Kyu Yongming yang jalang ini ingin membunuh Tan Yun. Bagaimana dia bisa mengabaikannya? Jangan katakan, bahkan jika Tan Yun tidak memanggilnya untuk mengambil tindakan, Diaken Zen King Peng tidak akan pernah diam saja. Saat ini wajah Kyu Yongming memerah dan dia terdengar kesal. Dia diinterupsi dengan acuh tak acuh oleh Taoist Bingking yang keluar dari istana Bingking.
Kepala Panatua Penegak Hukum Pintu Dalam, apa yang dikatakan Diaken Zhan King Peng itu adalah benar. Jika Tan Yun melakukan kesalahan terlebih dahulu, kepala ini tidak akan melindunginya. Tapi sebelum masalah ini diselesaikan, kamu tidak diizinkan untuk mengambil tindakan. Apakah Anda tidak menghormati garis damaiku? Dia berdiri ramping di depan Diaken Zhan King Peng, menatap Qiu Yongming dengan dingin. Baiklah, sangat bagus. Qiu Yongming menatap Taoist Bingking. Dia tidak ingin membantah. Taoist Bingking, Diaken Zhan King Peng, sekarang saya akan meminta Tan Yun sesuai dengan hukum. Lalu terdengar suara cemas. Kamu hanya mencari masalah saja, nak. Diaken Zhan King Peng melototi Tan Yun dan berdiri dengan hormat di belakang Taoist Bingking. Mengapa Anda membunuh putraku bernama Qiu Qilin? Saat ini, Qiu Yongming melintas dan muncul di depan Tan Yun. Dia sudah tidak sabar untuk mencekik dan memotong tukang rendahan yang ada di depannya. Lalu Tan Yun berkata dengan ringan, "Lapor kepada Kepala Panatua Penegak Hukum. Ketika murid ini pergi ke kota Huang Pupang, Qiu Qilin pertama-tama mempermalukan murid ini. Dan kemudian dia memeras murid ini untuk mendapatkan batu roh kelas menengah. Dan ketika murid ini ingin meninggalkan gerbang kota Huang Pupang, saya meminta baik-baik kepada Qiu Qilin untuk mengembalikan batu rohku. Dia tidak ingin memberikannya, dan kemudian dia mempermalukan murid ini lagi. Jadi murid ini dengan sengaja mengingatkannya bahwa menurut aturan sekte, Qiu Qilin telah melakukan pelanggaran dengan memeras murid ini. Dia akan dikeluarkan dari sekte dan basis kultivasinya akan dihapus. Mendengarkan ini, wajah Qiu Yongming menjadi kusam karena marah. Dia paling tahu temperamen putranya. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa putranya ini takut dengan hal yang akan terungkap. Tapi rencana ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Tan Yun untuk membunuh putranya. Dia sadar bahwa Tan Yun mengatakan ini dengan sengaja membuat dirinya marah sampai mati. Tan Yun, kamu bajingan. Tiba-tiba Qiu Yongming meraung seperti guntur. Tan Yun menutup telinga, lalu tertawa dan berkata, pada saat itu Qiu Qilin melihat tidak ada orang di sekitar, memerintahkan 20 murid penegak hukum untuk membunuhku. Kepala Panatua Penegak Hukum, pada saat itu murid ini tidak langsung membunuh Qiu Qilin, karena 36 orang dari garis lain juga ingin membunuh murid ini. Jadi murid ini mengambil rencana dan terbang menjauh, tepatnya melarikan diri, dan dengan sengaja membiarkan Qiu Qilin dan 36 orang tersebut mengejarku. Murid ini terpaksa membunuh mereka semua. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun membungkuk hormat kepada Qiu Yongming dan berkata dengan tulus, apa yang dikatakan murid ini benar sekali. Untuk meyakinkan Kepala Panatua, murid ini telah memadatkan gambar ingatan. Biarkan Kepala Panatua melihat lebih dekat proses murid ini membunuh mereka. Kamu demikian kejam. Kamu dengan jelas membunuh mereka dengan sengaja. Qiu Yongming pusing, mengguncang tubuhnya, meluruskan bagian atas tubuhnya, dan menyemburkan seteguk darah. Tan Yun, ada batu peringatan jiwa di sini pada lelaki tua ini. Dengan batu ini, ingatan yang kamu padatkan dapat dibuat lebih jelas. Diaken Zhan King Peng tertawa dan melemparkan batu peringatan jiwa sebening kristal seukuran buah kenari ke arah Tan Yun. Tiba-tiba Qiu Yongming menyemprotkan 3 suap darah lagi secara berturut-turut, menatap Tan Yun dan mengatakan kata demi kata, kepala ini tidak perlu, kepala ini percaya kepada Anda. Terima kasih Kepala Panatua atas kepercayaan Anda. Murid ini sangat berterima kasih. Saat Tan Yun membungkuk, ejekan hormat ini membuat Qiu Yongming berdarah.
Kombinasi kemarahan dan kesedihan membuat Kyu Yong-ming merasa lebih tua. Dia tak berani mengatakan sepatah kata pun lagi terkait Tan Yun menyerang 21 murid penegak hukum dalam. Dia benci harus menjadi yang lebih tua dan membalaskan dendam putranya. Tapi dia lebih sadar bahwa dia tidak bisa menyerang Tan Yun di depan Taoist Bingking dan Diaken Zen King Peng. Tanpa menunggu kata-kata, dia berbalik. Kyu Yong-ming mengeluarkan perahu roh, melambaikan tangan kanannya, kemudian kekuatan spiritualnya membungkus 21 murid dan melemparkan semua orang ke perahu roh tersebut. Hus! Begitu Kyu Yong-ming menyapu perahu roh, nada suara Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin. Kepala Panatua, murid ini memiliki hal lain untuk dilakukan. Saya ingin memberitahu Anda, jika masalah ini sampai ke telinga Master Sekte, mungkin nyawa Anda tidak akan diselamatkan. Lalu Kyu Yong-ming mengepalkan tinjunya dengan erat, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu, katakan." Kepala Panatua, pada hari pertama ketika murid ini memasuki pintu dalam, saya bertemu dengan murid penegak hukum pintu dalam. Mereka bernama Yang Pei dan Zugang. Lalu Tan Yun tersenyum dan berkata bahwa mereka berdua mengatakan bahwa murid ini membunuh kepala Panatua penegak pintu luar bernama Kyu Yang Chong. Jadi, untuk membalaskan dendam kematian Kyu Yang Chong, Anda memerintahkan semua murid penegak hukum pintu dalam agar menemukan cara untuk menyingkirkan murid ini, bukan? Apa? Itu omong kosong, teriak Kyu Yong-ming. Saya juga berpikir demikian, Kepala Panatua. Itu adalah omong kosong mereka berdua. Kemudian Tan Yun berbicara dengan lambat. Anda adalah seorang Kepala Panatua penegak hukum pintu dalam yang bermartabat. Anda harus adil dan tegas. Bagaimana bisa Anda memerintahkan semua murid penegak hukum pintu dalam untuk membunuh saya? Kepala Panatua, apakah Anda ingin melihat ingatan kedua murid tersebut? Tiba-tiba saat ini Kyu Yong-ming mendengus dingin. Tidak perlu, saya akan menyelidikinya sendiri. Jika apa yang Anda katakan itu benar, mereka memfitnah kepala ini dan mereka berdua akan mati. Begitu suara itu jatuh, perahu roh naik ke langit dan darah tumpah dari kehampaan. Semua orang tahu bahwa darah itu berasal dari mulut Kyu Yong-ming. Hahaha. Diaken Zen King Peng tertawa keras. Anak baik, dengan hanya beberapa kata lidah beracun dari Anda, kamu benar-benar membuat Kepala Panatua penegak hukum pintu dalam menjadi marah. Kemudian Taoist Bingking memandang Diaken Zen King Peng dengan dingin. Apakah itu lucu? Lalu Diaken Zen King Peng segera terdiam. Taoist Bingking menatap Tan Yun dengan mata dingin. Kepala ini ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan menjadi sembrono, dan Anda tidak akan hidup lama lagi. Baik, Kepala Panatua, terima kasih atas nasihat Anda. Tan Yun membungkuk dengan hormat kepada Taoist Bingking. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kepala ini. Jika hidup Anda tidak terkait dengan kehidupan Zen King Hyu, maka Anda... Sebelum kata-kata Taoist Bingking itu jatuh, tiba-tiba suara ketidakpedulian terdengar dari langit. Taoist Bingking, apakah 4 ramuan obat yang saya minta sudah Anda siapkan? Detik berikutnya, Panatua ketiga Xianmen dan Mai bernama Zhou Yun muncul dari udara tipis di puncak gunung. Dia memandang Taoist Bingking yang secantik peri dan ada sedikit rasa kecabulan di matanya. Panatua ketiga, bukankah masih ada 5 hari sebelum Anda menerima ramuan tersebut? Lalu Taoist Bingking membungkuk dan mengerutkan kening. Dalam hatinya, Taoist Bingking tidak sabar untuk membunuh lelaki tua ini yang telah melecehkannya berkali. Mengapa? Apakah Anda memiliki pendapat dengan saya? Zhou Yun memandang Taoist Bingking dengan tatapan tajam. Tunggu, bawaan ini tidak berani, Panatua.
Taoist Binking membungkuk dalam-dalam, kemudian Zhou Yun mendengus dengan dingin. Panatua ini ingin kamu mengambil 4 jenis ramuan tersebut sekarang. Saat ini terlihat Taoist Binking menggigit bibirnya, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri. Panatua ketiga, 4 ramuan tersebut belum ditemukan, tetapi apa? Wajah Zhou Yun saat ini terlihat merah dan dia berkata dengan marah, "Kepala Tang berada dalam kondisi kritis saat ini. Jika Anda terus seperti ini, Anda hanya akan hidup paling lama setengah tahun. Sekarang, para Panatua Xianmen dan Mai telah sepakat untuk menyempurnakan pil kebangkitan jiwa tanpa penundaan. Hari ini Panatua ini datang untuk mengambil 4 ramuan tersebut. Dan kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu tidak menemukannya. Mengapa? Berlututlah pada Panatua ini." Mendengarkan ini, Taoist Binking menarik napas dalam-dalam dan berlutut perlahan. "Panatua ketiga, tolong biarkan bawaan ini berbicara. Meskipun saya belum menemukan 3 ramuan yang Anda minta sebelumnya, tetapi bawaan ini telah menemukan ramuan yang dapat menggantikan mereka." Saat ini Taoist Binking dengan sengaja tidak menyebutkan 5 rumput giok kebangkitan yang sudah mati. Hanya karena dia sangat takut Zhou Yun ini akan menyerang Diaken Zhan Qingpeng dengan marah. "Hahaha, Taoist Binking, kamu sangat bagus." Zhou Yun tertawa dengan marah. "Apa yang tidak diketahui oleh seorang alkemis suci? Jika benar ada obat mujarab pengganti, bagaimana bisa para leluhur tidak mengetahuinya?" Zhou Yun menarik napas dalam-dalam. "Anda sebagai kepala Panatua Garis dan Mai di pintu dalam, jika kamu tidak bisa melakukan semua ini, Panatua ini akan menyingkirkan posisi Anda sebagai seorang kepala." Saat ini terlihat Tan Yun memandang muridnya dihina seperti itu, dan dia merasa sangat tidak senang. Tetapi karena kekuatannya masih terlalu rendah, jadi dia tetap di tempat, berpura-pura terpana. Tiba-tiba Diaken Zhan Qingpeng berlutut di depan Zhou Yun. Dia tampak bingung dan berkata, "Panatua ketiga, tenang, harap tenang. Bagaimana bisa Anda membiarkan Panatua ini tenang?" Zhou Yun memarahi Diaken Zhan Qingpeng dan tiba-tiba Taoist Binking kewalahan menyela, "Cukup, Diaken Zhan!" Taoist Binking yang berdiri mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Zhou Yun. "Panatua ketiga, Kepala Tang memiliki keputusan akhir untuk menyingkirkan saya sebagai seorang kepala. Dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menyingkirkan saya." Saat ini Zhou Yun tercengang dengan kata-kata Taoist Binking, dan itu membuat dia semakin marah. Lalu Taoist Binking menambahkan kata-katanya, "Selain itu, bawaan ini mengatakan bahwa saya telah menemukan obat mujarab untuk menggantikan anggrek es napas penyu, hantu Yinzili, dan rumput roh api pembakaran. Bawaan ini tidak berniat menghina Panatua." Taoist Binking, kamu benar-benar lancang. Kamu berani mempertanyakan kemampuan para leluhur terdahulu. Zhou Yun sangat marah. "Panatua ketiga, Anda mengatakan itu, bawaan ini tidak bermaksud demikian." Taoist Binking kini seolah memikirkan sesuatu, kemudian dia berkata, "Perjalanan alkimia sangat luas dan mendalam, dan di sana ada ratusan juta eliksir dengan sifat obat yang serupa, bahkan mirip. Selama keterampilan alkimia kita cukup dalam, pastinya ramuan tersebut bisa diganti." Pada saat ini terlihat Tan Yun nampak tercengang saat dia mendengar kata-kata Taoist Binking ini. Dia memuji muridnya ini di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Taoist Binking ini adalah kata-kata Tan Yun yang pernah dia ucapkan sebelum dia menerima Taoist Binking menjadi muridnya. Kemudian Zhou Yun berkata, "Taoist Binking, katakan padaku apa 3 jenis ramuan yang harus diganti." Terlihat Taoist Binking dengan tegas menolak dan berkata, "Maaf Panatua, metode ini diberikan oleh guru saya, dan bawaan ini tidak dapat memberitahu Anda tanpa izin guru saya." "Gurumu? Apakah gurumu sangat hebat?" Hahaha.
Zhou Yun mencibir, para leluhur kita tidak pernah mengatakan bahwa ada pengganti untuk ramuan obat tersebut, tetapi gurumu mengatakan demikian. Mungkinkah keterampilan alkimia gurumu lebih tinggi daripada para leluhur terdahulu? Terlihat suara Taoist Binking berubah sedikit dingin. Semua yang dikatakan bawaan ini adalah benar. Tidak ada yang dapat saya lakukan jika Panatua tidak mempercayai saya. Baiklah, jika Anda bersikeras mengatakan demikian, ini akan memakan waktu 5 bulan untuk memperbaiki pil kebangkitan jiwa. Sekarang, setelah Anda menemukan resepnya dan Anda memiliki panduan dari seorang guru, maka 5 bulan kemudian Anda akan membawa ramuan tersebut ke Xianmen dan Mai. Pada saat itu, jika Anda membohongi saya, Anda akan mati. Saat ini terlihat kedua mata Zhou Yun memancarkan pandangan cabul. Tawa cabul terdengar di telinga Taoist Binking. Kecantikan kecil, kamu harus tahu bahwa aku bisa membunuhmu hanya karena kamu tidak bisa menyerahkan eliksir tersebut. Namun, jika Anda tidak ingin mati, maka Anda bisa datang ke Xianmen dan Mai dan memohon kepadaku dalam 5 bulan. Jika Anda nyaman denganku, aku mungkin bisa menyelamatkan Anda. Kecantikan kecil, jangan biarkan aku menunggu Anda terlalu lama. Hahaha. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Yun naik ke langit berubah menjadi seberkas cahaya melesat ke awan dan menghilang. Dasar bajingan bau orang tua cabul, Taoist Binking mengepalkan tangannya erat-erat, tubuhnya yang halus bergetar. Diaken Zhen Qingpeng berkata dengan marah, "Nona, Zhou Yun ini berkomplot melawan Anda, Nona. Harus menjaga diri dan berhati-hati." Aku tahu, hanya saja. Taoist Binking berhenti sejenak, lalu dia melihat ke samping pada Tan Yun dan berkata, "Itu bukan urusan Anda. Apa yang Anda ingin lakukan dalam keadaan linglung? Pergi dari sini." "Baiklah kepala Panatua, murid ini akan pergi sekarang." Tan Yun menjawab dengan hormat, lalu dia mengeluarkan perahu roh. Seperti kilat hitam menembus awan berlari menuju arena seni bela diri raksasa. Di perahu roh, Tan Yun mengutuk, Zhou Yun, dasar orang tua cabul dan hampir bau tanah. Anda benar-benar berani mengganggu muridku." Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.